selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga akibat ledakan kompor, sebuah rumah dan kios di Lombok Timur ludes terbakar. KPU tetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti kontestasi pilkada. Sepekan jelang MotoGP, polisi mulai memperketat pengamanan di kawasan Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Sebuah rumah dan kios milik Mahmudin, warga desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, ludes terbakar pada Sabtu sore pekan lalu. Kebakaran diduga dipicu oleh ledakan sebuah kompor gas di dapur dan kobaran api kemudian merembet ke botol berisi bensin eceran yang baru dituang korban. Banyaknya kayu dan bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membakar rumah dan kios berisi alat elektronik. Api baru berhasil dijinakan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ibu saya tuh lagi masak air, gitu sekali mindahan bensin tuh. Oh iya. Jadi kebetulan angin tuh kencang hari itu, itu tertiup lah gitu, ditiup. Berarti nyerembet? Nyerembet nih, bensin tertumpah di bawah tuh. Selepas tuh kan kebetulan ada tabung gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan hektar tanaman jagung di Dusun Aipai, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekeringan akibat kemarau sejak 2 bulan lalu. Tidak turunnya hujan dan keringnya irigasi menyebabkan tanaman tidak pernah disiram dan terancam gagal panen. Tak hanya kesulitan air, petani juga kebingungan memberikan pupuk ke tanaman karena sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Petani khawatir jika terus-menerus dibiarkan mengering, maka tanaman jagung akan mati dan tidak bisa diharapkan. Ya ketat nih, arun tertutup. Pira bulan dirai? Lebih sebulan. Namun ini mau sekali pira nih bu tertutup. Tutup. Kondisinya kering sekali. Kering nih, pokok gagal mau makin. Selain melancarkan distribusi pupuk, Pemda juga diminta membuatkan sumur bor yang bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman saat musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Petugas pengatur sistem air irigasi pertanian atau Pekasih Dusun Aipai mengajak petani turut membersihkan sampah dari aliran irigasi yang mengganggu distribusi air ke lahan pertanian pada musim kemarau. Sampah yang dibuang sembarangan menjadi persoalan serius karena menyebabkan distribusi air tidak merata hingga ke hilirnya. Tidak optimalnya pengawasan dari juru pintu juga menyebabkan distribusi air tidak sesuai jadwal karena sering diambil alih oleh para petani di bagian hulu. Hal itu menyebabkan lahan pertanian yang jauh dari bendungan justru tidak mendapatkan jatah air. Pertama kendalanya sampah dan air terlalu kecil. Dan air ini banyak terjadi pencurian di pintu masing-masing karena tidak ada pengawalan dari juru pintu masing-masing air ini. Baik di yang sering terjadi di BJ 7, BBJ 8, BBJ 13. Itu yang saya temukan kemarin. Dan yang menggiring sampah itu adalah Pekasih bersama Subak. Harusnya siapa yang menggiring sampah? Seharusnya yang digiring oleh juru pintu masing-masing di sana. Kadang juru pintu ini tidak ada di tempat kerjanya masing-masing. Petugas berharap petani bijak membagi air di musim kemarau dan rajin membersihkan irigasi agar distribusi air tidak tersumbat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 pasangan calon pilkada gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti kontestasi pilkada November mendatang. 3 paslon yang ditetapkan masing-masing Zulkifli Mansyah Suhaili Fadil Thohir, Siti Rohmi Jalilah Musyafirin, dan Lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti Putri. Ketiganya ditetapkan melalui rapat pleno penetapan paslon setelah seluruh syarat administrasi yang dikumpulkan dinyatakan lengkap. KPU selanjutnya akan melakukan pengundian nomor urut pada hari Senin 23 September hari ini. Selanjutnya, tahapan pilkada akan mulai masuk ke dalam masa kampanye pada tanggal 25 September. Pasangan calon yang insya Allah 1 hari ke depan kita akan tetapkan nomor urutnya. Ya, jadi kita harapkan bahwa dalam seluruh proses pilkada itu bisa memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Sehingga kita harapkan dengan proses pilkada yang baik, stabilitas dan lain-lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa kondusif. KPU berharap seluruh paslon gubernur dan wakil gubernur bersama pendukung tetap menjaga kondusivitas daerah dan mengikuti jadwal kampanye sesuai giliran agar tidak berpotensi menimbulkan gesekan antar simpatisan. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.